Podcast Network Asia. Untuk membentuk sebuah kebiasaan, kamu tidak perlu melakukan hal besar. Kamu hanya butuh 1 menit saja. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas kalau kamu hanya butuh 1 menit untuk membentuk sebuah kebiasaan. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Christine Carter yang berjudul The 1 Minute Secret to Forming a New Habit dan diolah dari berbagai sumber. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Saat dunia dilanda pandemi, rutinitas dia sebelumnya boleh dibilang langsung berantakan. Misalnya, Christine baru sadar kalau dia belum mandi atau bahkan sikat gigi di hari itu saat makan malam. Hal yang sama mungkin juga dialami oleh banyak orang. Kebiasaan lama yang dijalankan secara rutin tiba-tiba saja berubah total ketika dunia sedang tidak baik-baik saja. Walaupun Christine merupakan coach untuk membentuk kebiasaan di hidup orang lain, tapi dirinya sendiri sulit mengikuti saran yang diberikan berdasarkan riset ilmiah. Hal ini disebabkan Christine gemar membuat target yang ambisius. Bagi dia, memulai kebiasaan baru sedikit demi sedikit kurang menyenangkan daripada membuat target yang besar. Contoh yang paling sederhana yaitu berolahraga. Ketika pandemi COVID-19, Christine optimis kalau dia bisa kembali lari di luar rumah. Dia membuat target ambisius yaitu latihan half marathon. Seminggu sebelumnya, Christine sudah menyusun rencana jadwal latihan yang terperinci. Namun yang terjadi, dia hanya bisa mengikuti jadwal latihan tersebut selama beberapa minggu saja. Semua perencanaan yang dibuat berakhir gagal. Kenapa hal ini terjadi? Kemampuan kita untuk menjalankan sebuah kebiasaan baru seperti olahraga atau mengubah perilaku kita dengan cara apapun, ternyata tidak benar-benar bergantung pada alasan kita melakukannya atau seberapa besar komitmen yang kita miliki. Hal ini bergantung pada kesediaan kita untuk menjadi tidak sempurna pada perilaku yang kita inginkan. Sebagai orang yang ambisius, Christine sulit menerima hal ini. Dia merupakan tipe orang yang go big atau go home. Christine berhenti berolahraga hanya karena dia tidak bersedia untuk menjadi tidak sempurna. Kenapa hal ini penting? Untuk menjadi ahli atau menyelesaikan sebuah tugas dengan baik, kamu butuh usaha dan motivasi yang bisa jalan beriringan. Semakin sulit sebuah tugas, maka semakin banyak motivasi yang kita butuhkan untuk melakukan hal tersebut. Namun motivasi tidak muncul semudah itu. Suka atau tidak suka, motivasi seringkali datang dan pergi sesuka hatinya. Ketika motivasi berkurang, banyak penelitian menunjukkan kalau manusia cenderung hanya melakukan hal yang paling mudah. Di sisi lain, untuk bisa konsisten dalam sebuah kebiasaan baru, kamu cenderung membutuhkan banyak usaha, karena perubahan itu sangat sulit. Sebagai contoh, apabila kamu ingin rutin berolahraga, kamu harus membiarkan dirimu untuk tidak perlu harus selalu sempurna, menyelesaikan semua latihan yang sudah dibuat. Kamu harus berhenti untuk mencoba menjadi atlet yang sesungguhnya. Ada tips yang menarik. Bagaimana kalau memulainya dengan 1 menit? Misalnya kamu ingin rutin berlari. Setiap pagi setelah bangun pagi, ganti baju, keluar rumah, dan goal kamu satu-satunya adalah untuk berlari selama 1 menit. Mungkin saja biasanya kamu bisa berlari 15 hingga 20 menit. Tapi tentu saja ada momen di mana kamu merasa tidak punya waktu atau tidak punya motivasi untuk berlari. Nah, di saat itu, cobalah untuk tetap lari selama 1 menit. Usaha yang sangat minimal ini selalu menjadi pilihan yang lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Tips ini bisa kamu praktekkan dalam hidup. Mungkin saja kamu ingin menjadi pribadi yang lebih baik, mengurangi sampah plastik, berlatih mindfulness, dan sebagainya. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan dari sekarang. Syarat satu-satunya, hanya kamu harus berhenti untuk menjadi sempurna. Lupakan semua ambisi besarmu, paling tidak untuk sementara waktu, dan mulailah melakukan sesuatu yang sangat mudah. Hal ini tentu saja lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Jadi sekarang, coba tanyakan kepada dirimu sendiri,
Hal apa yang bisa kamu lakukan dengan sangat mudah sehingga kamu bisa melakukannya setiap hari tanpa berpikir? Misalnya, makan sepotong sayuran saat makan siang atau pergi jalan kaki selama 1 menit di luar rumah. Tenang saja, dari hal sederhana ini nantinya kamu bisa melakukan lebih. Ini bukan tujuan akhirnya, tetapi untuk saat ini fokuslah pada hal kecil dulu. Kadang mungkin kita tidak sabaran dan ingin melakukan hal besar. Namun harus diingat, sebagai manusia kita seringkali terlalu lelah, stres, dan mudah terganggu untuk melakukan hal yang benar-benar ingin kita lakukan. Perspektifnya harus seperti ini. Sepotong sayuran lebih baik daripada tidak sama sekali. 1 menit jalan kaki lebih baik daripada tidak sama sekali. Tujuan utamanya bukan untuk mencapai hal besar, tapi fokusnya di pengulangan. Biarkan dirimu untuk menjadi tidak sempurna dari apapun yang kamu lakukan. Ambil 1 langkah, tapi 1 langkah setiap hari. Mungkin kamu merasa, masa sih melakukan 1 menit ini punya dampak yang besar? Saat kamu melakukan apapun, hal tersulit itu biasanya memulai sebuah kebiasaan. Dengan memulai, kamu menciptakan jalur syaraf di otakmu untuk kebiasaan baru. Hal sederhana ini ternyata sangat berguna apabila kamu ingin mencapai hal besar yang ambisius di kemudian hari. Saat sebuah kebiasaan sudah terprogram dengan baik di otak dan kita bisa melakukannya tanpa berpikir, maka sebuah kebiasaan itu bisa dilakukan tanpa perlu kemauan atau usaha yang keras. Sebuah kegiatan yang sangat mudah ini apabila diulang terus-menerus, lama-kelamaan akan membuat kita menjadi autopilot. Nah, di momen itulah sebuah kebiasaan bisa dengan mudah untuk dikembangkan. Misalnya setelah kamu mulai beberapa hari untuk berlari selama 1 menit, kamu mungkin punya dorongan untuk terus berlari. Bukan karena kamu merasa untuk berolahraga lebih banyak, tapi secara alamiah terasa lebih baik untuk terus berlari daripada hanya berhenti di 1 menit saja. Ada hal yang menarik. Kebanyakan orang mungkin menganggap 1 menit ini sebagai hal yang sepele. Tapi untuk seseorang yang ambisius, memilih untuk tidak sempurna itu tidak mudah. Mereka terbiasa untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Apabila tidak dijalankan secara penuh, maka mereka menganggap hal ini sebagai sebuah kegagalan. Namun pemikiran ini justru berbahaya. Ketika kamu tidak bersedia untuk melakukan hal kecil sederhana, maka di momen itulah kamu bisa kehilangan segalanya. Kamu akan mulai mencari pengalihan seperti scrolling media sosial, nonton Netflix dan film secara maraton, dan sebagainya. Padahal, harusnya kamu mengerjakan sebuah tugas yang penting. Hal ini terjadi karena kamu tidak lagi menganggap aktivitas yang kamu lakukan sebagai hal yang menyenangkan. Kamu memaksa dirimu untuk mengerjakan sebuah tugas. Ketika kamu tidak punya motivasi untuk mengerjakan semua hal itu, maka kamu akan berakhir gagal. Mencapai hal besar tidak dimulai dengan melakukan hal yang besar, tapi semua dimulai dari sebuah langkah kecil yang dilakukan selama 1 menit. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.